Motor yang mau tak custom di kamu itu, Ini gue tahu nih. apa? Coba. Pasti cc-nya di atas 500. Pasti. Bener kan? Pasti. Wih, warnanya British Yoi. Racing Green. Ini niatnya memang waktu itu British Racing Green. Ya. Konsep yang lu pengen tuh seperti apa secara garis besar? Jadi garis besarnya gini Mas Eng. Balik lagi di channel Tank Katros. Katros Ateng. Tanky. Kali ini gue bersama Jamet. GMT aka Jamet. Gue sekarang hari ini lagi happy banget. Akhirnya hari ini Jamet mau custom motornya di gua. Ya ampun, sebetulnya pingin dari dulu sibuk. Mas Eng. Ya. Jadi setelah gue pikir-pikir Mas Eng, motor yang mau tak custom di kamu itu, Ini gue tahu nih. apa? Coba. Pasti cc-nya di atas 500. Pasti. Bener kan? Pasti. Jadi gitu Mas Eng. Jadi daripada beli motor baru, mendingan motor lama dibikin facelift. Lu kan rajanya jago, lu kan jago sulap. Ya. Jadi gua mau minta lu tolong lu disulapin motornya. Gue mau lihat dulu kondisi motor lo. Boleh. Tapi ini lu menerima apa adanya atau Nggak tahu gue. Pokoknya gue lihat dulu. berarti tergantung mood lu ya? Kadang-kadang dia suka hancur banget nih. Oke. Langsung mana motor lo? Udah datang belum? Udah. Mana? Piwit. Tes. Mana? Di Mas belakang, Mas. Dah. Belakangnya. Oke. Ini dia. Apa ini? Honda African Twin. Ini motornya, Met. Ya. Ini Scoopy ya? Honda Scoopy 110 2009. 2009. 2009. Oke. Ini yang udah lu ganti apaan aja? Jadi sejauh ini spion. Oh iya, Spion. oke. Spion bagus loh. Spion BMW R90. Serius sumpah demi Allah. BMW R90. Makanya gue bilang kok bagus ya. BMW R90. Terus warna ini. Warna body Warna ya. body udah. Nah, ini Terus spion kok lu bisa dapat BMW R90 dari jadi waktu mana? itu di bengkel temen biasa. Waktu itu kan. Jadi ini motor dulu sempat dipegang temen gue juga. Ya gue juga sempat megang, Met. Enggak, maksudnya sempat dibawa. Dan dibeli dulu. Oh gitu. Jadi ini motor dulu sempat gue jual. Dibeli sama temen gue. Habis itu gue beli lagi. Bahasa orang keren buyback. Gue buyback Mas Teng. Ya. Nah waktu itu kondisinya udah dipasangin ini. Gue bilang cakep nih spion. Iya udah motornya apa udah nempel lah pokoknya. Iya. Gitu. Oh udah nempel. Udah nempel. Gue kira lu lagi San Mori. Cakep tuh. Ada di Senayan City. Iya. Wah ada R9 itu nganggur. Jadi itu Mas Teng. Oke. Body lu cat. Body cat, tapi body masih Orion. Oke. Body Orion, terus pelek pakai punya Honda Beat. Velg nih ya. Pelek palangnya pakai Honda Beat. Tutup pentilnya mahal, guys. Wih. Woi. Wah ini legend ini. Legend. Tutup pentilnya mahal. Set. Buriamcer. Yoi. Gimana? Cer. Terus apa lagi, Met? Udah ya ban. Udah sih sisanya masih cenderung Orion. Nah, terus ini Mas Teng. Ini memang hilang. Oh, plat nomor nggak ada. Plat nomor nggak ada. Tapi surat-surat ada ya. Surat-surat ada lengkap. Coba buka dalamnya ini, jangan nggak ada mesinnya lagi. Ada dong. Nggak beres nih. Kan bisa lu intip dari sini sebetulnya. Siapa tahu pistonnya nggak ada. Wih, masih ada tutupnya. Masih. Ini masih ya cenderung sebetulnya orisinil. Bensinnya full. Bensinnya full. Oke. Motor nyala nggak? Motor nyala. Tapi harusnya ini kiproknya kebetulan udah waktunya ganti, tapi mudah-mudahan masih bisa. Oh, masih bisa. Masih halus ya? Halus. Oh, satu lagi Mas Ateng. Apa? Ini piston udah ganti punya Karisma. Jadi Waktu itu nge-gym. ah, Nge-gym. Karena waktu itu kan gue pakainya kan dari rumah Pasar Minggu ke Pulau Gadung. Selama 4 tahun. ya. Ini enggak apa namanya? Oversize nggak? Oversize. Tarikan masih aman sentosa deh ya? Aman sentosa. Terus udah sisanya normal Mas Teng. Normal ya? Nah kemarin tuh gue sempat kepikiran, waduh, kayaknya lucu juga ya kalau misalkan tetap dimanfaatin aja di motor. Jadi facelift lah bahasanya kan. Aki pakai apa, Aki? Aki udah soak nih ya? Pakai ini, pakai akinya ini mobil listrik Hyundai. Ini lu berapa kali ganti Aki? Udah Ini berapa kali? Belum tahu? Belum. Enggak, ini terakhir gue ganti sekitar 7 bulan. 7 bulan? Tapi karena jadi waktu itu kiproknya problem kan. Jadi gue ganti aki dulu, baru kiproknya jebol. Berarti akinya bermasalah. Kayaknya. Ya kan lu ganti aki, terus habis itu kiproknya jebol kan? Iya. Makanya pakai Yuasa. Ya. Iya juga ya. Iya, nanti gua pasangin yang baru Yuasa MF. Thank you, yang gede yang buat mobil ya? Enggak dong, yang buat motor. Oke. Yuasa MF. Siap. MF itu singkatan apa coba? Makan
Pecel. Makan pecel. Enggak, MM itu maintenance free. Oke, Mas. Ya, jadi lu diem-diem aja, akhirnya gampang. Jadi gua nggak perlu ngecas-ngecas, ngisi-ngisi air itu nggak perlu. Awalnya doang sekali. Oh iya. Sekali seumur hidup. Abis itu gua nggak perlu. Nggak perlu. Nah, sekarang berarti udah deal nih guys. Ya. Gue nggak di prank, motornya beneran. Beneran. Kita salaman dulu nih. Tanda project. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda projectnya gue terima. Oke, Mas Teng. Oke, Udah. Mas Teng. Deal. Aku serahkan Honda Scoopy-ku kepada dirimu. Oke. Oke. Nextnya berarti sekarang kita ngomongin konsep ya? Yes, ngomong konsep. Kita sudah di ruangan meeting dan tadi kita sempat ngobrol juga Ya. sama Jamet. Yes. Oke, Met, coba lu bisa ulangin lagi nggak ke teman-teman Ya. konsep yang lu pengen tuh seperti apa secara garis besar? Jadi garis besarnya gini Mas Teng. Tidak mau 100% membuang hakikatnya motor itu, tapi sebetulnya membuang sih. Ya. Cuma aku sedikit bosan dengan headlamp lampu depan. Oke. Jadi lampu depannya pastinya aku mau hilangin. Lampu depannya. Jadi nggak mau pakai lampu. Gelap dong. Jadi aku nggak, kalau Scoopy sekarang kan posisinya di tengah tuh, gede. Nah itu aku pingin sebetulnya kita ditutup. Oh, ditutup. Jadi buta gitu Jadi ya? buta. Nah, lampunya? Lampunya nanti dipindahin ke atas. Seperti kayak, sebetulnya aku pinginnya arahnya tuh kayak Honda Baja. Oh, lo pengen kayak gitu-gitu. DXR yang gede-gede jenong-jenong tuh. Semakin gede semakin bagus. Kalau mau yang segede gini juga nggak apa-apa Mas Teng. Jangan dong, segede gini ntar ketutupan Ketutupan, lampu. nggak kelihatan ya? Iya, Oke. nanti gimana? Oke. Nah terus, sebetulnya konsep besarnya adalah semi-semi Dakar Rally, off-road. Berarti kalau konsep semi Dakar Rally Off-Road itu tadi ya pakai lampu, Ya. lampu depan, baja. Lampu ya. Modelnya grafisnya dibikin kayak motor-motor trail. Iya, motor trail 80s, 80-an ya. 80-an. Oke. Gue juga udah ada desainnya sebenarnya karena kemarin kita udah sempat ngobrol. Langsung aja kali kita. Nah, kebetulan gue belum tahu desainnya nih, Mas Teng. Belum tahu lo ya? Belum tahu. Nah, kita lihat. Oke. Ini Ini dia guys gambar. Anjay! Nah, ini kayak gini kan lampunya kita tutup. Ya. Ya. Depan tutup. Terus apa? Lampunya headlamp dua. di atas, dua di atas. Ini menurutku body bentuknya nggak merubah aslinya, tapi secara tampilan facelift lah. Facelift. Ya. Nah, kalau ini gue setup kaki-kakinya pakai pelek jari-jari nih, men. Ini kan gue pilih warna emas ya, biar ada sentuhan color tone-nya dapet lah gitu, nggak terlalu monoton. Ya. Bannya gue pakai ban dual purpose, ring 14. Betul. Sebenarnya kalau gue sih lebih kasih opsi ke lu antara ring 14 atau ring 12. Oke. Kalau lu, nah, gue tuh kalau ring 12 Mas Teng, bayangan gue tuh kan ini kan arah motornya pinginnya semi adventure lah. Kalau 12 cenderung kuntet gitu bantet. Cenderung kayak motor urban gitu ya, metik urban. Masuk akal juga, masuk akal. Iya kan, makanya kalau misalkan dipertahanin aja pakai, ini kan kalau bawaannya kan 14 nih. 14. Makanya gue pertahanin pakai 14 deh. Antara pakai jari-jari kayak gini atau mertahanin velg aslinya. Velgnya sekarang apa? Beat ya? Beat, Honda Beat. Cuma jadinya racing nggak sih? Nah itu tadi gue juga pas kebayang jadi looks-nya jadi sayang ya. Jadi mendingan jari-jari ya. Velgnya velg palang tuh Beatnya. Nah kalau ini gue rubah jari-jari. Iya. Livery-nya sesuai referensi yang kemarin gue kasih juga. Iya, kurang lebih. Terus spakbornya dicat sendiri warna biru. Dua, sama decknya abu-abu. Cat jadi warna abu-abu. Oke. Biar kayak motor-motor matic. Tapi ini gue nggak kebayang nih Mas Teng. Kenapa? Cakep juga ceritanya dibikin abu-abu gini ya. Cakep. Ini gue harus beli body kasar baru atau dimanfaatin pakai yang lama. Pakai yang lama aja. Berarti didempul dong ya? Enggak. Kenapa? Kenapa didempul? Oh enggak ya? Enggak lah. Dibersihin aja. Oh iya. Terus dicat pakai PP primer dulu. Oh iya. Biar awet udah. Soalnya kalau yang sekarang permukaannya kan udah mulai geradak-geradak tuh. Nanti kita lihat lah. Lampu depan ya. Ya. Nanti kita lihat nih. Ini kan masih desain nih. Ngomong-ngomong masih desain kasar ya guys. Yes. Bukan desain yang benerannya. Ini kita bikin juga masih ada campuran pakai AI-nya juga. Iya. Jadi ini masih gambaran kasar. Lampu depannya nanti rencana pakai Hella. Iya. Itu berapa inch ya? 8 kayak gini. Berapa sih gini ya? Mungkin sekitar 7 lah. 7 in ya? 7 in ya? Karena ini nanti konsep batok setangnya nggak gue rubah, Matt. Oke. Batok lampunya itu tetap. Kan karena dia nggak ada, bukan batok lampu, cover setang. Yes. Cover setang kan nggak ada lampunya. Iya. Nah kalau misalnya lampunya kekecilan, itu nanti cover setangnya jadi ngalangin lampu. Jadi jelek lah posisi lampu. Paham. Kalau misalnya lampunya digedein, dia jadi kayak nutupin si cover setangnya. Jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya. Dan lu juga pengennya yang gede kan? Iya. Nah Mas Teng. Ya.
Stang berarti pakai stang asli aja ya? Stang pakai stang asli. Soalnya kan nanti kita lihat lah. Iya. Gua ada contoh lampunya kan. Iya. Ini kita lihat, velg, udah, jok. Nah, jok nih lu mau pakai jok ori atau ada request? Nah, kemarin tuh sempat kepikiran nih, kayak gua kan ngeliat Vespa lu tuh yang pakai apa Camel ya? Camel apa Yankee itu? Iya, model-model. Antara itu gua pikir cakep lucu juga ya karena bentuknya kaku tuh. Kayak nabrak banget gitu kayak tapi nggak tahu deh kalau misalkan nanti ditempel. Ya makanya harus dilihat dulu sih. Harus dilihat. Kalau nggak salah gue ada jok Camel, nanti kita lihat ya. Oke. Bukan jok Camel beneran sih, waktu itu gue bikin buat di Bravo. Bentuknya kayak gitu. Bentuknya kayak gitu. Iya, gue bikin di Satya Seat. Nanti kita lihat, kita tempel aja. Oke. Kira-kira gimana. Siap. Terus terakhir nih, knalpot nih ganjel gue nih. Iya. Nah, gue tuh sebetulnya pinginnya tetap senyap Mas Teng. Jadi nggak yang beradak. Kalau lu mau senyap, bisa pakai knalpot KLX. Selinsarnya doang, standar, nggak dibobok. Berarti nekuk ke atas ya? Sebenarnya nggak nekuk ke atas, bentuk selensernya aja yang bentuknya dia agak naik. Iya. Jadi kalau dipasang, jadi seolah-olah kayak udah ngedukung banget lah dual purpose kalau menurut gua sih itu. Harganya lu beli second, beli harga sekitar gopean mungkin. Baru second, copotan ya? Masih bagus. Oke. Kalau mau sih itu saran gua. Oke. Karena biar ngedukung sih saya sih udah aman lah kayak spakbor. Yang belakang nggak lu potong nggak masalah. Velg mesin 14 nggak masalah. Bannya nanti kita cari yang dual purpose kayaknya banyak nih. Ban-ban lokal. Iya. Terus lampu nggak masalah, grip gas tanda stang ganti, jok bebas. Knalpot sih mesti ganti. Knalpot ya. Nah, untuk ketinggian shock Mas Teng, pakai segi yang normal aja. Hah? Normal aja ya. Oke. Mau usah ditinggiin, maksud gua. Iya benar. Karena benar. Iya, jadi kayak trail wannabe nggak sih kalau lu tinggiin? Iya, paham. Malah kalau misalnya lu mau lebih ekstrim ya sebenarnya ya, yang lebih lucu gitu. Belakangnya gantiin 12. Oh, jadi belang. Iya. Depan 14, belakang. Iya sih. Bener, sebetulnya tuh ini rumusnya motor trail ya. Biasanya kan 1621 apa 1821. Iya. Tapi ya nggak tahu. Tapi dipakainya nggak enak ya jadinya ya. Kan diameter luarnya pada akhirnya tetap sama. Oh iya bannya ya. Menebal kan. Iya, menebal. Kalau yang 14 bannya menipis. Oke. Tapi ya nggak tahu lah, nanti kita lihat. Tapi gini aja udah oke. Sama ini sih gue masih mengganjal Mas Teng. Apaan tuh? Behel belakang nih. Kalau maksud gue kayak nanggung nggak ya? Maksudnya tadinya kepikiran gue nih, jadi kayak dipotong setengah gitu Mas Teng. Dipotong, jadi ada dua bagian gitu. Oh, kiri kanan doang. Kayak Vespa. Kayak Vespa. Bisa juga, tapi kayaknya enakan kalau buat kayak gini, enakan lu taruh backrack gitu nggak sih? Buat bikin backrack. Tadinya kan, makanya kebayang gue nih kalau misalkan nanti udah jadi nih, dibikin model backrack kanan kiri buat kalau touring, ala-ala touring itu kan sedap juga kali ya. Setback. Iya. Enggak, top box, center box. Iya sih. Buat naruh tas di tengah. Iya. Kalau belok lu potong kiri kanan. Oh iya, nggak bisa cuma buat itu doang. Iya. Tapi kalau misalnya itu, nanti kalau lu mau backrack, bikin kecil, terus dicat putih. Oke. Kecil aja segini. Gitu. Nanti kalau misalnya lu mau pakai touring beneran, tasnya gede, nanti kita kasih base plate lagi, base plate-nya yang gede. Oh iya. Baru lu bisa naruh tas. Nah, sama satu lagi Mas Teng. Apa? Spion kan posisi sekarang di sini nih ya. Spionnya nih. Berarti ntar dia kali. spion sen. Kan di sini nih. Ya. Berarti ntar di sini ya. Paling dibikinin bracket di sekitar lampu depan. Tadi iya. Dibikinin bracket terus dia lampu nongol. Lampu sennya ya. Iya. Kalau spion nanti lu cari aja lah. Iya. Spion bisa pakai spion yang. Spion yang ini sih pakai aja sayang ya. Yang sekarang? Kan mau gue colong. Oh iya bener lupa gua. Mau dicolong Mas Teng. Iya bener gampang. Pakai yang ini bagus tapi dicat putih. Tapi cari nuansa baru lah. Itu biar buat lu aja ntar. Buat Mas Teng aja. Gua mau pakai spion bus. Bagus juga tuh. Yang kotak ya? Iya. Tadi gua sempet, tapi gua nggak percaya Mas Teng. Gua sempet kepikiran. Yang segede dompet paspor. Iya, gitu kan. Yang suka dipasang sekarang tuh di Land Cruiser, di Jimny tuh. Sini, taruh sini, sampai sini, Jadi kayak sayap. Ngeliatnya gini aja. Ngeliatnya aneh banget. Ya, gitulah Mas Teng pokoknya. Terus, jok tadi antara pakai itu atau mempertahankan. Cuma gue nggak demennya jok asli busanya. Merusut mulu. Oh, itu ntar bisa di custom. Iya, tadinya kayak dicekokin, kayak lebih nyedok gitu kan. Terakhir, ini ya, bodi depan ya. Iya. Bodi depan kita bikin buta, guys. Ketutup.
clean, ini warnanya polos kayak gini, dan nanti ada liverynya. Liverynya lu udah oke nggak nih begini? Sejauh ini sih udah oke nih. Cuma gue masih fontnya masih terlalu tajam sih menurut gue, Mas. Fontnya ya? Karena kayaknya kalau berdasarkan referensi dari Baja, dia kan cenderung bubble, font-font bulat-bulat. Ya gampang lah. Tapi kurang lebih kayak beginilah, kurang lebih. Kurang lebih kayak gini. Kurang lebih. Oke, sekarang karena desainnya juga udah kelihatan, lu udah kebayang kan sekarang? Udah. Nah ini sesuai yang lo mau. Sesuai imagination, good. Sekarang kita ke bawah. Ya. Lagi, gua mau ngasih lihat gimana bentuknya nanti lampu depan sama joknya. Oke. Ya, siap. Yuk kita ke bawah. Let's go guys. Oke, kita sudah di motornya lagi dan sekarang pertama gue mau nyoba dulu jok model Yankee apa Camel. Kan tadi request gini kan? Iya. Gue kebetulan ada joknya ini punya Bravo. Lu mau kayak gini modelnya? Iya, tadinya gue kepikir gini. Ini kayak Yankee itu kan ya? Iya. Camel ya? Nah, tuh, kalau pasang kayak gini. Ininya, ini bisa tutup nggak ya? Ininya? Ketutup. Oh, ini, nanti disesuaikan nih. Ini nanti busa nih, disesuaikan lagi. Nah, ini ntar jadinya segini, tapi ini ke bawah nanti. Lucu juga sih, Mas Teng. Gimana guys? Menurut kalian lucuan pakai jok standar kita reshape lagi, ganti kulit, ganti busa supaya lebih manis bentuknya, atau pakai model kayak gini? Model Iya. Yankee. Berarti kalau joknya begini, nggak usah pakai behel sih menurut gue, Mas Teng. Tetap pakai bel. Iya. Tetap. Masuk gue ininya sayang nih. Enggak lah, nggak ngaruh. Ada belakangnya kan. Nggak, masuk gue jadi, ini kan Kelihatan. bagus nih, kayak begini Bisa kan. kalau sebelah doang bisa. Segini doang nanti Iya. buat megang ini kan. Iya. Coba lu dudukin dulu. Tinggian nggak? Jadi tinggi nggak? Iya. Iya. Tapi, nah posisinya nih kagak merosot-merosot ini. Enak. Iya sih, jadi asik juga dilihat ya, Mas Teng ya? Nah, berarti si cover pakai cover ini? Oh, biar plug and play jadi. Iya. Aman. Jiva. Jok ganti ya. Jok ganti. Model gini ya. Iya. Oke, fix guys. Berarti ntar desainnya kita berubah lagi. Tapi so far. Kalau dari lu gimana, Mas Teng? Kalau gue sih ya bebas. Kacamata seniman. Kalau gue sih sebenarnya apa yang bikin lu happy, gue happy. Gue seneng banget. Aduh, gue jadi basah nih. gue nggak ngejagain. Kalau gue nih biasanya ya, kalau di bengkel. Selama itu belum red flag, ya gue pasti akan nyerahin ke yang punya motor. Gue cuma ngejagain kecuali itu red flag banget. Kadang-kadang kalau gue kan gini, Mas Teng, gue hanya sebatas keinginan, tapi kan senimannya ada nih. Jadi terkadang tetap senimannya harus. Ya paling gue nanti, kalau gue lebih ke detail sih, lu pengen jok kayak gini, bisa gue terapin, nanti tinggal teknisnya aja gimana gue terapin di bagusnya di Oke. Scoopit. Fix, sekarang yang kedua, yang kita mau ngomongin itu lampu. Kita pakai lampu Hella. Nah, kenapa lampunya yang segini bersih 7 inci kalau nggak salah ya? Nah, nanti kita pasangnya 2 di sini nih. Tuh kan. Kalau menurut gue sih segini pas ya. Lu pengennya gede kan? Iya. Ini tuh udah lumayan gede karena nanti ada besi behelnya nih. Nah, untuk segi fungsional, tetap bisa di setel dong nanti. Bisa. Karena kalau gue ini gue disambit botol sama orang. Biar jadi Batman, nembak ke atas. Boleh. Oke. Ada lagunya. Gini ntar. Iya. Cuma kalau ngeliat desain lu ya, kan behelnya di atas nih gini nih. Biasanya tuh kalau si Baja, dia gini, terus muter ke bawah kan, Matt? Iya. Kalau desain lu tuh enggak gini, ke bawah. Oke. Terus dia terus ke bawah, terus ke belakang. Wow. Cenderung otak atau membulat? Sini tetap bulat. Oke. Bulat, tapi dia nggak ke sana lagi. Oh, I see. Menurut gua sih bagusan gitu. Beda aja. Iya. Kalau Baja yang gitu kan udah kayak ya udah lah. Setuju gua. Kata kuncinya beda aja. Beda. Keren. Oke. Segini ya. Iya. Nah, yang depan ini gua ada 2 pilihan nih. Lu mau batoknya mikanya ini buat cat, jadi kelihatan polos. Kan ini juga nanti lampunya nggak kepake. Yes. Atau mau dibikinin bodi baru. Kalau mau dicat, pengerjaannya lebih cepat. Betul. Tinggal cat doang. Paham. Tapi kalau mau bikin mika baru, itu pembuatannya pasti lebih lama. Nah, gue kalau sebetulnya tadinya gue sempat kepikiran kayak lu, Mas Teng. Jadi ini dicat aja nih. Dicat, tapi ini agak ganggu nih menurut gue nih, Mas Teng. Bolongannya ya? Iya nih, jadi kayak ada nyudut gitu loh. Tadinya gue kepikir malah jadi dibikinin bodi baru, jadi seakan-akan rata dia. Seakan-akan. Tapi, nah, kacamata seniman lagi, Mas Teng. Kalau secara produksi pasti lebih cepat. Nah, bagusnya nih Pi ya? Ya pas kalau menurut gua kalau lu punya nggak buru-buru, mendingan ditutup YouTube ya? body ya. Iya. Jadi kelihatan clean.
Iya dia ada selah. Cuma sewaktu-waktu pingin dibalikin kan gampang ya. Tapi sama aja ya sebetulnya. Sama ya? aja. Sama-sama cover ya. Kalau misalnya nanti lu mau balikin, paling nanti kan gini, yang gua bikin buta itu bawaan bodi asli. Iya, paham. Kecuali lu mau beli bodi lagi depannya yang baru. Iya. Yang ini gua matiin, nah itu lu bisa balikin standar. Tapi nggak usah dibalikin standar lah Mas Teng. Kalau lu mau balikin standar sebenarnya tinggal lu potong lagi, tinggal lu balik. Iya. Oke. Satu lagi. Tadi berarti ini kegeser ke sono ya? Lampu sen nih ya. Mm-mm. Lampu sen berarti ntar geser ke coba mana tadi, Pak? Lampunya. Lampunya mana? Ini. Itu. Ini kan sini. Oh iya masih oke ya. Enggak juga Mas Teng. Enggak, nanti ini kan ada behel. Ini kan posisi lampu ntar segini nih. Iya. Majunya nih. Paham. Jadi speedometer nggak kita apa-apain kan? Mm-mm. Cuma kita bikinin bracket. Nah, cuman nanti posisi lampu sen ini dia adanya di bracketnya si I see. bracketnya sini nanti. I see. Nah tadi gue kepikir Mas Teng. Apa tuh? Gue coba cari copotannya punya Harley. Apanya? Sennya kan gede tuh. Oh yang gede. Gede. Nggak harus punya Harley sih. Iya. Banyak punya CB-CB-an. Oh iya CB ya, kayak punya CB tuh Mas Teng. Belakang nggak ada. Oh belakang coplok. Kalau mau belakang ganti juga yang gede. Kiri kanan kan murah tuh. Iya. CB-CB-an. Nah tadinya gue kepikir gini Mas Teng yang belakang. Kan Scoopy yang baru jadi satu ya. Lampu sen sama lampu ini. Tadi gue pikir gue ganti itu jadi sininya udah tetap slim aja gitu Mas Teng. Bisa juga. Cuman nggak terlalu berdampak. Looks ya? Oh ya. Orang kayak nggak bisa ngebedain antara yang baru sama yang lama kan. I see. Kalau misalnya lu ganti lampu sennya yang gede justru lebih segini sih ya. Segini ya. Asik segitu Mas Teng. Terus tambahin stop lamp third party-nya yang buat mobil, tau nggak sih? Apa sih yang kotak itu namanya? Gue nggak tahu, ada anak mobil yang tahu tuh. Yang gimana? Yang lampu stop lamp. Yang di belakang, yang di kaca. Yang di kaca. Iya. Itu sebetulnya itu buat lampu rem. Ya lampu rem kan? Nah bisa tuh. Hela tuh, itu keluaran Hela itu. Kalau mau ini dibutain juga, ganti lampunya di situ. Wih. Iya. Ini lampunya di bawah sini nih. Itu out of the box tuh, out of the box. Sebelah kiri sini. Apa sih namanya? Lampu apa sih? Apa ya sebutannya? Pokoknya keluaran Hela aja. Iya, yang biasa buat taruh di ini kan. Bentar, biar bisa tidur kita Mas Teng ya. Iya. Nih, kayak gini kan maksud lu? Iya. Tiang rear fog lamp. Iya kayak gitu. Iya. Tambahin besi lagi, bracket. Soalnya itu kan ada bracket-bracketnya, kalau di mobil kan ditaruh di dalam kan? Iya, di kaca. Tambahin besi lagi, bracket taruh itu. Tek. Ini butain. Jadi kosong situ ya? Bisa kasih grafis tulisan lu. Oke ya, udah beres semua ya berarti ya? Udah. Oke, kalau gitu. Satu lagi. Apa lagi? Menurut lu, Speedo tetap pertahanin jarum apa ganti digital? Kalau gua sih jarum. Jarum, gua juga. Oke, berarti gua cuma butuh konfirmasi itu aja Mas Teng. Oke, segitu aja kira-kira. Nanti bakal jadinya motornya seperti apa, nanti kita sama-sama lihat. Yang pasti. Satu lagi Mas Teng, sebelum lu tutup. Ini kayak gini-gini ntar gua pasang lagi kita ya. Tenang. Ya. Gue punya yang versi Jepang. Oke. Tapi hurufnya Jepang. Oke. Ada. Gua ada yang versi bahasa Inggris tuh ada tulisan huruf Jepangnya. Oke. Sip. Aman ya? Aman. Ya udah gitu aja. Ya. Terima kasih buat semua yang udah pernah nonton. Nantikan kelanjutan dari project. Namanya project apa kita namanya? Namanya project Lutung Kasarung. Kenapa Lutung Kasarung? Keren. Keren. Project Lutung Kasarung Iya, ini. project Lutung Kasarung ya. Cukup sekian untuk episode kali ini. Seperti biasa, video langsung aja gue tutup. Gue Ateng, samping gue Jamet. Kita berdua cabut. Peace.